Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang kami kasihi, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam tayangan terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Kejadian dan masih menyimak bagaimana Allah berurusan dengan Yakub. Dari pasal terakhir yang kita pelajari, kita tahu bahwa pembelaan Tuhan begitu nyata atas hidup Yakub. Dan juga kita tahu bahwa Tuhan melakukan pembentukan terhadap Yakub di Padan Aram. Tapi juga kita tahu bahwa mata Tuhan yang penuh kepedulian tidak pernah berhenti untuk memelihara Yakub. Tuhan menyertainya, membelanya, dan juga memberkatinya. Tuhan ada di sisinya. Akhirnya tibalah waktunya bagi Yakub untuk meninggalkan Padan Aram. Dan dalam studi kita ini, kita telah sampai pasal 31 dan 32 ketika Yakub mulai meninggalkan daerah Padan Aram. Apakah yang akan terjadi pada Yakub dan bagaimana dia ketika bertemu dengan Esau? Kemudian bagaimana Tuhan campur tangan sehingga Yakub menjadi Israel? Inilah topik tayangan kita untuk hari ini. Sekarang mari kita sambut tamu kehormatan kita, seorang hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang saudara ya. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pasal 31 di kitab Kejadian dimulai dengan pernyataan ini. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan kepada kaummu aku akan menyertai engkau. Waktunya telah tiba bagi Yakub untuk dia meninggalkan Padan Aram. Allah bekerja melalui raut muka Laban untuk membuat Yakub meninggalkan tempat itu, dan juga Tuhan menanamkan sebuah kerinduan dalam hati Yakub untuk pulang. Tolong jelaskan tentang momen penting ketika Yakub mulai pindah dari Padan Aram, pulang ke tanah leluhurnya. Baik adanya ketika Yakub memutuskan untuk pulang, kita melihat sebelumnya begitu. Yusuf lahir dan kelahirannya membawa kehormatan bagi keluarga. Yakub mulai bernostalgia, sangat baik bagi seseorang untuk pulang ke tempat asalnya. Saya teringat dalam nubuatan Hosea pasalnya yang ke-14, kita baca perkataan indah ini, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Hal yang sama terjadi pada Yakub, yang membuat Yakub datang ke tempat ini adalah karena dia berbuat dosa. Tapi waktunya telah tiba untuk pulang, persis seperti yang akan terjadi pada bangsa Yahudi di masa depan. Ketika mereka kembali pulang kepada Tuhan. Tapi di sisi lain saya merasa kasihan pada Yakub yang melarikan diri dari rumah ayahnya. Lalu kini harus lari dari rumah pamannya juga. Kenyataannya Yakub bisa menyelamatkan dirinya dari semua masalah yang dia tuai dan yang akan dia tuai seperti yang akan kita lihat pada pasal selanjutnya. Ini menunjukkan pada kita betapa dosa itu luar biasa jahat. Semoga kita tidak pernah menganggap enteng dosa, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau mengawasi kita. Selalu ada mata yang melihat dan mengawasi. Kita harus menghormati Allah yang selalu memperhatikan kita. Terkadang, Saudara Yosef, ketika seseorang jauh dari persekutuan dengan Allah, lalu pergi ke Moab ataupun Padan Aram, hubungan dengan Allah pun akhirnya rusak. Mungkin karena pesona dunia yang menariknya, hingga melupakan persekutuannya. Maka Allah mengizinkan dunia menunjukkan muka jeleknya. Di sini Laban menunjukkan muka kurang menyenangkan. Karena Yakub melihat bahwa muka Laban tidak seperti yang sudah-sudah. Yakub menganggapnya sebagai tanda untuk meninggalkan tempat itu. Benar.
Tolong berikan wanti-wanti pada saya dan juga para pemirsa terkasih, terkadang kita tertipu oleh pesona dunia. Allah mengizinkan dunia menunjukkan kejelekannya supaya kita bisa kembali padanya. Tolong jelaskan hal ini. Saya bisa melihat cara Allah berurusan dengan kita dengan bekerja melalui dua elemen. Elemen pertama adalah ketika Allah membuat kita tertekan di tempat kita tinggal. Yang kedua adalah ketika Allah membuat kita merasakan kerinduan. Contohnya ketika Naomi pergi ke Moab. Sebenarnya Allah membuatnya tertekan dan membenci Moab ketika suaminya dan kedua putranya meninggal. Dia kembali dengan tangan kosong. Tapi ada elemen yang digunakan untuk menarik Berbagai perhatian kabar. Naomi. Ia mendengar berbagai kabar ketika masih di Moab, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka. Hal yang sama terjadi dengan si anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 ketika timbul bencana kelaparan dalam negeri itu. Ketika ia menjadi penjaga babi, tak seorang pun memberikan ampas babinya untuk bisa ia makan. Lalu dia teringat pada orang-orang upahan bapaknya, bagaimana mereka memiliki berlimpah-limpah makanan tapi di sini malah mati kelaparan. Di sini kita melihat hal yang sama. Pengusiran yang dilakukan oleh Laban dan juga putra-putranya, muka mereka tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Tapi ada sesuatu juga yang menarik Yakub. Pada ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan pada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Saya rasa pengusiran itu sendiri bisa membuat seseorang sampai bunuh diri. Tapi ketika kita melihat Tuhan memikat hati kita dengan kasih-Nya, hal ini mendorong kita untuk pulang kepada Tuhan. Oke. Jika kita membaca Kejadian 31 mulai ayat 17, lalu bersiaplah Yakub dinaikkannya, anak-anaknya, dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi ke Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu-bulu dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan bahwa ia memiliki rencana untuk lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Yakub yang sendirian saat pergi, kini pulang dengan istri-istrinya, anak-anaknya, ternaknya, unta-untanya, dan kekayaan luar biasa. Bagaimana kita melihat anugerah Allah, pemeliharaan Allah dalam hal ini? Yakub lari ke Padan Aram seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Tapi pada hari itu dia pulang dan berlimpah dengan kekayaan yang dari Allah yang diungkapkan Yakub pada pasal selanjutnya. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu yang hanya membawa tongkat ketika menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Saya juga bisa melihat simbol dari orang-orang dunia yang akan pulang pada hari-hari terakhir. Kita telah membaca tentang Mahanaim. Ketika Yakub berjalan pulang, kita bisa melihat ini di pasalnya yang ke-32. Melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengannya. Mahanaim. Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Kita melihat nama itu dalam kitab Kidung Agung pasal yang pasal 6. Dikatakan seperti melihat tari-tarian perang. Kata perang. Istilah perang dalam bahasa Ibrani, Mahanaim. Orang-orang yang pulang di kemudian hari, pulang dengan membawa banyak kekayaan meskipun mereka sebenarnya terserak karena kejahatannya. Hanya karena anugerah Allah saja bahwa dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dalam kitab para nabi, Tuhan merujuk umatnya berkali-kali sebagai Yakub. Benar. Allah mengambil sejarah Yakub Ya. sebagai seorang pribadi, sebagai contoh untuk sejarah Benar. bangsa. Sebagai Yakub yang melarikan diri sendirian, Iya. sekarang dia pulang dengan membawa banyak orang. Bangsa yang melarikan diri ini pulang dari kesengsaraan tetapi bersama bangsa-bangsa lain Benar. yang disebut Alkitab sebagai sebuah kumpulan besar orang banyak yang kembali pulang. Para domba yang akan menerima berkat di kerajaan 1000 Benar. tahun. Benar Ini sekali. bukan penemuan dari denominasi Kristen, tapi itulah konsep yang Dari ada Alkitab. dalam inti dari Alkitab. Konsep kenabian itu sangatlah penting. Karena Alkitab disebut firman yang telah disampaikan para Firman nabi. yang disampaikan para nabi. Saudara Yosef, bisakah Anda jelaskan tentang apa yang terjadi setelah Laban tahu bahwa Yakub telah melarikan diri? Bagi Laban, Yakub hanyalah seperti seekor sapi perah. Yakub sendiri yang mengatakan hal itu saat kita membacanya dalam pasal yang ke-30. Yakub berkata di ayat 29, sahut Yakub kepadanya,
Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Yakub mencela Laban dengan berkata, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Begitu pula sebaliknya anak-anak Laban, mengatakan bahwa Yakub tidak punya apa-apa sebelumnya, tapi sekarang Yakub punya ternak sendiri. Yakub dan Laban sama sekali tidak memiliki kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah ingin memberikan pelajaran kepada Yakub serta menggunakan penyakitnya sebagai obatnya. Iya. Saat Yakub bertemu seseorang yang lebih kejam dan lebih licik darinya, Yakub menjadi benci untuk berbuat curang. Oke. Laban ingin mengejar Yakub, membalas dendam, tapi Allah Yakub campur tangan. Luar biasa. Dalam kejadian itu, apa yang Luar Allah biasa. lakukan? Allah berfirman, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Jadi Allah di sini menyuruh Yakub pulang. Tapi Laban tidak suka hal ini. Pada saat itu Laban sudah tidak muda lagi. Usianya sekitar 140 tahun. Maksud saya dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Seharusnya Laban merelakan Yakub pergi, tapi dia tidak melakukannya. Keserakahan dan ketamakan melekat pada orang ini sampai saat terakhirnya dia mati karena keserakahannya. Jadi Laban di sini sedang mengejar Yakub. Yakub dan sepertinya Laban bermaksud menyakiti dia. Karena Laban berkata kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Perempuan-perempuan ini anakku. Dan ternak ini ternakku. Oh, betapa serakahnya dia. Jadi demi siapa saya bekerja 14 tahun lamanya? Bukankah semua ini demi mereka juga? Tahun-tahun saya telah melayani engkau. Paman yang jahat ini berniat untuk mengirim Yakub pergi dengan tangan hampa setelah 20 tahun bekerja keras. Betapa menakjubkan Tuhan kita yang menghargai pelayanan kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia, tapi siapa yang bekerja keras untuk dunia bisa saja punya seperti Tuhan, seperti Laban yang pada akhirnya akan mengusirnya dengan tangan hampa. Banyak orang telah bekerja keras lalu meninggalkan dunia dengan tangan hampa. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Yakub adalah manusia yang identik dengan tugu. Yakub mendirikan 4 tugu. Di sini di ayat 45, Yakub mendirikan sebuah tugu antara dia dan Laban. Apa tujuan Yakub mendirikan tugu? Silakan Saudara Yosef. Ada 4 tugu dalam kehidupan Yakub. Dalam kitab Kejadian 28 ada sebuah tugu. Di pasal 35 ada 2 tugu. Tugu kedua ada dalam pasal ini ayat 45, tugu ini melambangkan pemisahan antara Yakub dan pamannya Laban. Kenyataannya tidak ada kepercayaan atau persekutuan meskipun Yakub telah tinggal bersamanya selama 20 tahun. Justru itu adalah tahun-tahun yang sulit. Yakub seperti berada di penjara. Allah ingin memberi pelajaran kepada Yakub. Tapi sekarang telah tiba waktunya untuk perpisahan. Karena itu, Yakub mendirikan tugu untuk memisahkan dirinya dengan Laban. Sehingga tak ada seorang pun dari kedua sisi yang dapat melanggar batas tersebut. Ini untuk kebaikan Yakub. Oke. Dalam perjalanannya pulang, Yakub sedang memikirkan saudaranya yang sedang menunggunya. Benar. Dia takut kalau akan bertemu Tentu dengan saja. Esau. Tentu Dia saja. tidak tahu bahwa Laban sedang mengejarnya. Benar sekali. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda meyakinkan saya tentang hal-hal yang tidak kelihatan oleh saya. Terkadang saya berdoa untuk beberapa ketakutan yang saya ketahui, tapi ada hal lain yang tidak saya ketahui atau tidak saya sadari, dan Allah memelihara saya dari keduanya. Tolong jelaskan tentang kedaulatan Allah terkait perlindungannya. Tuhan banyak kali menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang kita ketahui. Tapi Tuhan jauh lebih banyak menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin inilah yang dimaksud dalam kitab Mazmur 91. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan. Pada siang hari ada hal yang bisa saya lihat, tapi pada malam hari ada banyak hal yang tidak terlihat. Tapi syukur pada Allah yang menyelamatkan kita dari apa yang bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat.
Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Yakub sangat takut pada Esau. Tapi Yakub tidak tahu bahwa Laban tidak kalah kejamnya dari Esau. Tapi Allah menyelamatkan Yakub dari Laban dan juga Esau. Baik, pasal 32 dimulai dengan kata-kata, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, katanya, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Malaikat dalam mimpinya menjadi kekuatan bagi Yakub saat melarikan diri ke Padan Aram. Begitu juga ketika kembali dari Padan Aram, dia melihat bala tentara Allah dan menamainya Mahanaim. Tolong jelaskan apa yang dilakukan Yakub dan bagaimana Allah menyertai dan meyakinkan dia. Yakub tidak layak melihat apa yang dilihatnya atau mendengar apa yang didengarnya, baik ketika pergi ataupun ketika dia pulang. Ketika Yakub pergi dahulu, dalam mimpi dia melihat sebuah tangga dan tampaklah malaikat Allah turun naik tangga itu. Di sini ketika Yakub pulang, lagi-lagi dia melihat balantara Allah. Faktanya seperti yang kita katakan, Yakub tidak layak untuk melihatnya baik yang pertama maupun yang kedua. Tapi inilah anugerah Allah dalam perjanjian baru. Kita membaca tentang malaikat, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saya pikir kita tidak akan tahu berapa banyak malaikat yang melayani kita sepanjang hidup kita hingga kelak kita sampai di surga. Untuk tahu seberapa banyak Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya melayani kita untuk menjaga kita dalam semua jalan kita. Jadi Yakub melihat dua bala tentara malaikat yang ditunjukkan secara pribadi kepadanya. Benar. Seorang malaikat Tuhan pernah membunuh 185.000 orang musuh. Sementara itu yang dilihat Yakub dua bala tentara. Ya. Terlepas dari begitu seringnya Tuhan menguatkan Yakub, ayat 3, 4, dan 5 mengatakan bahwa Yakub mengirimkan hadiah kepada Esau. Yakub masih takut pada Esau. Dia mengirimkan hadiah untuk menyenangkan Esau. Tolong jelaskan tentang kelemahan manusia. Sebelum saya bicara tentang kelemahan manusia, saya ingin mengatakan bahwa Anda mengingatkan saya bahwa Allah dapat mengirim malaikat, serta melakukan apa yang Anda katakan, atau seperti yang terjadi dengan Daniel. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Allah bisa mengirim dua malaikat, bukan kepada Daniel, tetapi kepada Lot. Lot adalah orang yang lemah imannya, tapi Tuhan mengirim dua malaikat. Allah dapat mengirim balantara malaikat. Pada Elisa, Allah mengirimkan balantara malaikat. Atau Allah bisa kirim dua balantara pada Yakub yang lemah. Allah itu bijak, tapi Allah begitu mengasihi orang percaya. Itu sebabnya Allah mengirim dua bala tentara malaikat untuk menjaga dan melindungi Yakub. Inilah kesetiaan Allah yang namanya adalah Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Benar, tapi Yakub dalam kelemahannya mengirimkan hadiah untuk menyenangkan Esau. Benar sekali. Bukankah kita mirip? Kita semua mirip Ayub. Benar sekali. Allah menguatkan kita, tapi keefektifannya menghilang dengan cepat. Apalagi ketika kita membaca pada ayat 9 bahwa Yakub berdoa. Tapi setelah berdoa, Yakub tetap berbuat sesukanya. Setelah Yakub berdoa sekalipun, dia tetap belum siap untuk menyerahkan beban dan bergantung pada Allah. Jadi Yakub seolah meletakkan bebannya di hadapan Allah. Setelah selesai berdoa, Yakub mengangkat beban itu lagi ke pundaknya. Baik. Ayat 6, kemudian pulanglah utusan Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saya ingin membahas doa Yakub pada ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, yang telah berfirman, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik padamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkat ketika menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang aku bawa 2 pasukan. Lepaskanlah aku dari tangan kakakku, sebab aku takut jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah kau berfirman, aku akan berbuat baik padamu, dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut. Kita melihat kabar menakutkan tiba. Yakub mulai berdoa kepada Allah. Saya hanya ingin membahas satu hal dalam doa ini, yaitu apa yang Yakub katakan tentang Allah dan saudaranya. Pertama, menurut saya ini adalah doa pertama Yakub yang tercatat dalam Alkitab. Kesengsaraan itu baik jika membuat kita berlutut. Ya, Jika masalah dan kesusahan membuat orang percaya berlutut di hadapan Allah, maka semua yang terjadi itu akan berdampak baik padanya. Sebenarnya Yakub menyebutkan kesetiaan Allah
serta mengucapkan pernyataan yang luar biasa, sekali-kali aku tak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan. Pada kenyataan itu, kita semua merasakan itu. Karena kebaikan Allah, kita merasa kecil dan tidak layak. Ini adalah Benar. pernyataan yang bisa kita katakan tentang diri kita sendiri. Setiap kali saya membaca doa ini, saya menganggap kata yang paling sulit di dalamnya adalah, lepaskanlah kiranya aku Lepaskan kiranya aku. dari tangan kakakku. Ya. Ketika saya melihat orang percaya berdoa, lepaskanlah saya dari musuh, Ya, itu bisa diterima. Tapi lepaskan dari tangan kakakku? Dapatkah ini terjadi pada zaman kita bahwa seseorang terluka oleh saudaranya dan datang kepada Allah dan berdoa, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku? Mungkinkah sesama orang percaya, sesama saudara bangkit melawan satu dengan yang lain? Sampai-sampai yang satu berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan kakakku? kenyataannya ketika kita membaca Alkitab, kita tahu betapa manusia itu jahat dan kejam lebih dari yang bisa kita bayangkan. Saat Anda membaca Alkitab, Anda akan tahu apa yang dilakukan dua kakak adik pertama. Apa yang mereka lakukan? Bukankah salah satu dari mereka membunuh saudaranya? Kita terkejut dengan apa yang ISIS lakukan. ISIS berperilaku seperti Kain, karena mereka adalah anak-anak Kain. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadir. Terlepas dari hubungan yang kuat antara Rahel dan Yakub, kita melihat bahwa hati Rahel masih melekat pada ilah ayahnya. Mengapa Rahel masih terikat kepada mereka? Mengapa hal itu tidak berubah meskipun Rahel sudah menikah dengan suaminya Yakub? Rahel pulang bersama Yakub, tapi dia membawa berhala ayahnya meskipun dia tinggal bersama Yakub. Tolong jelaskan mengenai Rahel dan berhala itu. Bagaimana ilah Laban sampai bisa dicuri? Rahel dan para berhala ini sungguh menyedihkan. Karena Allah telah memuliakan Rahel dengan menjadikannya sebagai anggota keluarga beriman. Keluarga terpilih, keluarga Abraham, dan keturunan yang diberkati. Keluarga yang menjadi nenek moyang Kristus di masa depan. Tapi sayangnya Rahel masih terikat dengan para berhala. Seperti yang orang katakan, bencana terburuk adalah awal yang membuat Anda tertawa. Masakan ada Tuhan yang bisa dicuri? Bagaimana bisa Tuhan dicuri? Para ilah seharusnya melindungi saya. Tapi pada bagian ini mereka malah dicuri. Ini mengingatkan saya pada apa yang disebutkan dalam kitab Yesaya 46 mengenai berhala Babel. Apa yang Alkitab katakan tentang berhalanya Babel? Dikatakan dewa Babel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Yang berarti mereka membuat hewan yang membawa berhala ini hingga kelelahan. Kemudian dikatakan, dengarkanlah, aku hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal di daerah keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Jadi ada ilahi yang harus diangkut-angkut. Tapi Allah yang sejati menggendong kita. Itu sebabnya dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah Allah sejati yang menggendong kita. Tapi dewa-dewa berhala, mereka malahan bisa dicuri. Para berhala membutuhkan seorang untuk membela mereka. Baik, kembali ke doa Yakub. Anda mengatakan, ini pertama kalinya kita mendengar bahwa Yakub berdoa. Ya, Dia mengarahkan doanya kepada Allah nenek moyangnya, Abraham, dan juga Ishak. Yakub berdoa, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, seolah-olah dia berkata, saya takut, tetapi engkau sudah berfirman dan bertindak. Jika kita ingin mendapat pengajaran mengenai doa ini, bagaimana kita bisa menghampiri Allah? Haruskah kita mengandalkan diri sendiri? Atau kesetiaan Allah? Apa yang harus kita katakan? kenyataannya Tuhan setia pada semua janjinya. Bagus juga untuk berdoa, ya Tuhan engkau sudah berfirman, lalu kita mengutip sebuah ayat dari Alkitab. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Inilah salah satu hal yang baik dari Yakub. Yakub mengajar kita hal yang baik, ya Tuhan engkau sudah berfirman. Tapi Allah mengatakan hal-hal yang spesifik pada Yakub. Apa yang Allah katakan pada saya adalah nubuat Allah bagi kita. Misalnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu.
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah tidak mengatakannya secara langsung pada saya, tapi saya bisa menerima firman ini. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku, aku tak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat kita berpegang teguh pada firman Tuhan, inilah cara terbaik untuk berdoa. Sekali-kali aku tidak layak menerima kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan pada hambamu ini. Apa artinya kesetiaan, Saudara Yosef? Apakah kesetiaan Allah berarti Allah mentolerir masalah? Apakah Allah mentolerir pengkhianatan saya? Mentolerir kebodohan saya? Apakah kesetiaan Allah berarti memperlakukan saya tidak sebagaimana mestinya? Apakah Dia akan menyelamatkan saya terlepas dari kekurangan saya? Allah berdiri di sisi Yakub terlepas dari kesalahannya. Apa artinya kesetiaan Allah? Karena orang salah memahami tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah adalah kejujuran terkait segala sesuatu yang Dia katakan. Saat Allah berfirman, masakan Ia berfirman tidak melakukannya? Ketika Allah berjanji, bahkan jika saya tidak setia, Allah tetap akan setia. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa Dia akan mentolerir kesalahan kita. Misalnya ketika Yakub berdosa, Allah tidak mengabaikan dosanya, tapi Yakub tetap menuai apa yang ditaburnya. Yakub tak ditegur atas apa yang dilakukannya. Hal yang sama terjadi pada Daud. Jadi kesetiaan Allah menuntutnya untuk menegur anak-anaknya, bahkan jika perlu menghajarnya. Tapi Allah tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah salah satu dari sedikit ayat di mana kita membaca frase Dia tidak dapat. Apa yang tidak dapat dilakukan Allah? Ya, Allah tidak akan mengubah apa yang keluar dari bibirnya. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri ataupun sifatnya. Benar. Salah satu arti kesetiaan Allah adalah Allah tidak bersembunyi pada saat-saat yang sulit. Ya, Juga Allah tak pernah mengubah apa yang keluar dari bibirnya. benar sekali. Allah tak bisa menyangkal sifat-sifatnya karena Dia Benar. kudus. Yakub Benar. berurusan dengan sifat Allah ini. Aku kudus, makanya aku menghajar engkau. Benar. Inilah kesetiaannya Allah. Ya. Ya, kita akan dengar komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Dalam tayangan ini, kami dan saya sendiri telah belajar bahwa pesona dunia ini bisa menghipnotis kita dan menjauhkan dari Allah. Tapi karena Allah itu setia, Allah membiarkan dunia cemberut pada kita untuk menyadarkan kita. Sama seperti wajah Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah pada Yakub. Seperti anak yang hilang sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Oke. Pada awalnya keadaan sangat suram karena tempat mengungsinya Yakub malahan menjadi sumber ancaman baginya. Ketika ia memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya pun, Esau masih hidup. Saat itu Allah berkata kepada Yakub, Ia akan menyertai. Yakub melihat para malaikat. Ada pemeliharaan ilahi di sekeliling kita tetapi kita tidak merasakannya. Yang aneh meskipun Allah berbicara kepada Yakub dan ia melihat malaikat, tetapi reaksi Yakub setelah itu malah tetap merasa takut. Saya banyak bertanya-tanya tentang hal ini. Tapi setelah memikirkannya, saya merasa saya juga akan ketakutan. Seringnya apa yang kita lihat berdampak lebih kuat kepada diri kita. Tetapi yang baik dari Yakub adalah ketika ia merasa lemah, ia berdoa. Jadi setiap orang percaya baik yang lemah maupun kuat memiliki senjata yaitu berdoa. Juga doa kita bergantung kepada isi Alkitab. Kita akan memiliki penghiburan dan penguatan meyakinkan kita bahwa Allah akan menjawab doa. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa yang kami kasihi, Yakub pulang dengan penuh ketakutan di hatinya. Dia takut akan musuh yang tak terlihat olehnya, yang dikenal olehnya yaitu Esau. Tapi sebenarnya ada musuh yang tidak disadarinya. Laban sedang mengejarnya. Allah tidak mengirimkan 2 bala tentaranya. Allah sendirilah yang berurusan langsung dengan Laban. Yakinkanlah diri Anda pada janji-janjinya. Katakan seperti yang Yakub katakan, engkau sudah berfirman, peganglah pada janji yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman
firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghina. Ubah dan bebaskan aku